Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Pada video ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan induktif dan deduktif. Tadi pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang kualitatif dan kuantitatif atau sebagai pendekatan naturalistik dan positivistik atau saintifik. Eh, Juga pendekatan induktif dan deduktif. Sebetulnya kalau kualitatif kan induktif dan kuantitatif itu deduktif. Maka saya ingin menjelaskan lebih lanjut bagaimana nalar induktif dan bagaimana nalar deduktif supaya lebih jelas pada membedakan mana kualitatif dan kuantitatif berpikir berbeda seperti apa. Oke, sebenarnya apa sih pendekatan induktif itu? Pendekatan induktif merupakan cara berpikir dengan melakukan penarikan kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan kasus-kasus individu atau spesifik, ya, atau menjelaskan argumentasi suatu ilmu pengetahuan dari yang bersifat khusus ke umum. Atau istilah lainnya, pendekatan induktif menjelaskan hasil penelitian berdasarkan data yang didapatkan dari lapangan. Jadi data lapangan kemudian menjadi sebuah kesimpulan yang itu bahkan menjadi sebuah konsep-konsep atau kesimpulan konseptual ya, atau kesimpulan yang digunakan nantinya menjadi sebuah pengetahuan baru atau temuan baru terhadap suatu fenomena. Nah, nalar induktif ini logikanya seringkali disebut sebagai logika material, yaitu berusaha menemukan prinsip-prinsip penalaran yang bergantung kesesuaian dengan kenyataan. Oleh karena itu kesimpulannya hanya bersifat kebolehjadian, ya. Dalam arti selama kesimpulan itu tidak ada bukti yang menyangkalnya, maka kesimpulan itu dianggap benar dan tidak dapat dikatakan pasti. Oleh karena itu penelitian induktif atau penelitian kualitatif itu dengan menggunakan logika dan nalar induktif ini tidak dimulai dari menemukan teori yang akan diuji, ya, tapi pendekatan induktif itu memulai dari pengamatan terhadap realitas. Nah, langkah-langkah induktif ada 3 setidaknya. Pertama, observasi dan pengamatan. Misalnya kita mengobservasi penerbangan maskapai bertarif rendah ditunda. Polanya, ada 30 penerbangan pada maskapai bertarif rendah yang ditunda. Maka dikembangkanlah teori, ya, kesimpulan umum dari ini, ya, tadi kan ini adalah kasus-kasus yang khusus, kemudian disimpulkan dengan teori yang dikembangkan, yaitu maskapai berbiaya rendah selalu melakukan penundaan penerbangan. Ini adalah logika induktif seperti ini, ya. Jadi dari sesuatu yang sifatnya khusus, kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Keterbatasannya dari induktif ini adalah kesimpulan yang diambil dari pendekatan induktif tidak pernah dapat dibuktikan. Kayak tadi, ya, pesawat, dilihat polanya, kemudian tapi dapat dibatalkan melalui temuan dan fakta lainnya. Misalnya tadi terdapat 30 atau 40 penerbangan murah yang ditunda. Tapi apakah bisa memprediksi atau apakah bisa dikatakan bahwasanya penerbangan yang ke selanjutnya itu terlambat, itu ditunda? Itu tidak bisa juga. Bisa jadi atau kalau di tempat lain penerbangannya ini kan yang diteliti adalah satu tempat, misalnya di Cengkareng gitu, di Soekarno-Hatta. Apakah hal ini terjadi juga di Surabaya misalnya? Nah, belum tentu. Sehingga kalau ada temuan-temuan di fakta lain, maka hasilnya bisa dibatalkan. Gitu. Ini keterbatasannya dari sifatnya induktif. Gitu. Walaupun hampir semua penelitian juga punya keterbatasan ya dengan ruang dan lingkup yang ditelitinya. Ya. Kemudian pendekatan deduktif. Ya, pendekatan deduktif pada penelitian merupakan metode yang aktivitas berpikirnya diawali dari sesuatu yang umum mengarah kepada yang khusus. Ya, oleh karena itu dalam melakukan penelitian deduktif, peneliti selalu memulai dengan teori
hasil-hasil dari penelitian yang induktif. Ya. Maksud dari penelitian deduktif adalah menguji teori. Bila tidak ada teori, maka peneliti belum bisa melakukan penelitian deduktif. Oleh karena itu, dalam penelitian kuantitatif atau penelitian saintifik, diperlukan adanya dalil-dalil teori, diperlukan adanya hipotesis, ya, diperlukan adanya pemahaman dan konsep-konsep yang memang sudah ajak, konsep-konsep yang sudah dinyatakan akan digunakan sebagai tools atau akan diuji dalam sebuah penelitian yang bersifat kuantitatif. Kemudian penalaran deduktif disebut juga sebagai logika formal, karena memang berbicara tentang hubungan, bentuk-bentuk pernyataan atau pernyataan berbicara tentang hubungan. Ya. Jadi karena bicara tentang hubungan, maka dia dianggap sebagai logika formal. Bentuk-bentuk pernyataan saja yang utama terlepas dari apa yang diuraikan. Jadi memang dia hanya berbentuk pernyataan-pernyataan atau pernyataan-pernyataan, tapi terlepas dari yang misalnya tadi sudah disampaikan pada video sebelumnya tentang kualitatif dan kuantitatif. Pada penelitian yang bersifat deduktif, itu atau ketika kita menanyakan kepada responden, yang kita tanyakan itu pernyataannya, yang kita tangkap adalah pernyataannya, bukan penjelasannya. Tapi kalau kita pada penelitian yang kualitatif atau yang natural atau yang induktif, yang kita tangkap adalah penjelasannya. Penjelasannya itu yang kita tangkap dan kita catat dan kita serap adalah penjelasannya. Karena yang kita ingin dapatkan adalah bagaimana gambaran utuh, bagaimana secara komprehensif persoalan itu ada. Tapi kalau yang kita lakukan pada pendekatan deduktif ini, karena kita hanya ingin berbicara tentang hubungannya saja, gitu, logikanya saja, hubungannya saja, maka yang kita ambil adalah bentuk-bentuk pernyataannya dari seorang responden. Nah, oleh karena itu penalaran deduktif dinyatakan valid atau tidak valid, gitu. Bukan salah atau benar. Makanya ada uji validitas, ada validitas konsep, ada validitas ukur nanti ya. Itu kan validitas dari sisi konsep dan juga validitas dari sisi pengukuran. Itu akan diuji dalam penelitian kuantitatif. Ya. Maka disebut dengan valid tidak valid, bukan salah atau benar. Nah, langkah induktif itu paling tidak ada 4 langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, misalnya tadi dengan hasil kesimpulan induktifnya, maskapai berbiaya rendah selalu mengalami penundaan. Ini kan tadi ada teori yang kita dapatkan dari pendekatan induktif yang sudah ada tadi. Nah, kemudian merumuskan hipotesis, jika penumpang terbang dengan maskapai berbiaya rendah, maka akan selalu mengalami penundaan. Nah, kemudian kita kumpulkan dari penerbangan maskapai bertarif rendah tersebut, ternyata data itu, hasil analisis data, 20 dari 200 penerbangan maskapai bertarif rendah tidak ditunda. Sehingga dalam hal ini hipotesis ditolak. Nah, sebetulnya maka sudah jelas ya bahwasanya langkah-langkah deduktif, oh mohon maaf ini salah, harus perbaiki dulu, ini bukan langkah deduktif, langkah induktif ya. Langkah induktif ini, mohon maaf, salah tulisan di atas ini, maksudnya langkah induktif. Ya, pendekatan deduktif dilakukan melalui 4 langkah, yaitu pertama, ya tadi itu dengan langkah-langkah ini. Ya. Jelas ya? Kemudian, keterbatasan daripada deduktif ini, kesimpulan dari penelitian deduktif hanya bisa tepat jika premis-premis yang ditetapkan pada studi induktif itu benar dan jelas. Oleh karena itu, kita ketika melakukan studi deduktif atau pendekatan kualitatif, kita harus tepat mengambil premis-premis, mengambil dalil-dalil teori pada sebelum kita mengajukan hipotesis. Nah, ini makanya penting sekali teori apa yang digunakan dan memahami kerangka konseptual atau kerangka teori yang kita bahas. Makanya kalau dalam skripsi itu, seperti yang saya jelaskan pada video pertama, itu yang pertama adalah penting adalah kita memahami teori. Makanya nanti di bab 2 kan itu penting sekali pembahasan tentang teori. Nah, disitulah sebetulnya kita coba menangkap secara induktif untuk kemudian kita jadikan dasar daripada teori yang akan kita kembangkan, yang kita akan uji pada hipotesis ya, yang sifatnya nanti deduktif gitu, yang kita uji secara deduktif. Tapi kita mendapatkan konseptual, kesimpulan konsep yang sifatnya umum yang kita gunakan untuk melihat persoalan kita itu kan dengan studi induktif. Nah, studi induktif ini, yang penelitian induktif ini kan kita ambil dari sebuah fenomena yang kita lihat satu persatu,
Nah, premis-premis ini akan menentukan kualitas daripada pendekatan induktif dan ya deduktif yang benar nantinya, pada kesimpulan yang tepat pada penalaran deduktif. Nah, ini gambaran singkat tentang deduktif dan induktif yang mungkin bisa membantu pemahaman terhadap penelitian kualitatif dan kuantitatif atau penelitian saintifik dan natural. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.